Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Erik Balvik, mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis dan Terapan. Mahasiswa semester 3, kelas B dengan NIM 1321 1340 27. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih dari 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km wilayah laut. Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik, mulai dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis Indonesia inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluarga dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berbeda dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan, baik dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat, biota laut, dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi, perikanan, dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal keindahan kawasan perairannya adalah Provinsi Maluku, yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi poros maritim Indonesia. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam menyukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah. Sektor kelautan dan perikanan dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025. Tentang Blue Economy, menurut Bank Dunia, sektor Blue Economy arahnya perikanan, pariwisata, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Implementasi prinsip-prinsip Blue Economy yang diturunkan dalam konsep Blue Accounting yang berorientasi mengkaji dan menguraikan model Blue Accounting pada setiap entitas, baik profit maupun non-profit. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencangkup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut, berkesinambungan seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, fokus Blue Economy dimulai tahun 2013 sampai 2025 berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan. Maka implementasi Blue Accounting harus menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan
unggulan Provinsi Maluku terus terjaga. Kelestariannya serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap perlu dilakukan, dan disinilah letak novel serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, riset terkait implementasi Blue Accounting tentunya harus awali kajiannya tentang pengungkapan Blue Accounting dan daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Prof Maluku. Adapun tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui letak pengungkapan pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. 2. Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun. 3. Untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi dalam rentang waktu 5 tahun. Berakhir hasil penelitian ini tentunya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini akan menjawab letak pengungkapan pencantuman Blue Accounting dalam laporan keuangan yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dan mengambil data 5 tahun terakhir, yaitu dalam rentang waktu dari 2017 sampai dengan 2021 di Provinsi Maluku. Landasan teori model dalam pendekatan Blue Economy merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Praktik perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek akan ditinggalkan dan berfokus terhadap low carbon ekonomi, sehingga perubahan iklim dan global sebagai akibat dari kegiatan perekonomian dapat diatasi. Oleh karena itu, konsep Blue Economy dalam jangka panjang bertujuan agar terjadi kesinambungan antara pembangunan, pengolahan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif menurut Hardani et al. 2020. Penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau faktor tertentu. Populasi dan penelitian adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017-2021. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi berhubungan. Hanya ada 2 pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata pantai Nama Latu dan pantai Unimua. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni sampai dengan September 2022. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut Hardani et al. 2020. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan publikasi, data keuangan, buku data, pengunjung suatu tempat, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa data daya tarik wisatawan dan data PAD pada wisata pantai Nama Latu dan pantai Unimua. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.